tadi, salah satu pencegahan yang efektif untuk mencegah virus corona adalah dengan cara mencuci tangan sesering mungkin. Dan saya ingin mempraktekkan bagaimana mencuci tangan yang benar sesuai dengan anjuran kesehatan. Ada rumusnya, yaitu rumusnya adalah tepung, selaci, puput, telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, dan kunci. Putar-putar, baru dibilas. Ya, terima kasih. Untuk menjaga supaya tangan kita tetap bersih, di samping menggunakan sabun antiseptik dan air mengalir, bisa juga dengan menggunakan hand sanitizer. Telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, dikunci, diputar, dan diputar. Ayo biasakan cuci tangan sesering mungkin untuk menjaga kesehatan kita, terutama terhindar dari virus corona. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesehatan untuk masyarakat tidak mampu, kesulitan transportasi dan sulit mobilitas. Para medis akan datang ke rumah keluarga yang sakit. Negara harus hadir di tengah warga yang membutuhkan. Senilai 1,9 di akhir acara kita dikuiskan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Hadirin peserta Maghrib Ngaji Online saya hormati. Alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu kembali pada acara Maghrib Ngaji Online. Insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas kehadirannya. Dan sebelumnya mari kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan, dipanjangkan usia kita, dilapangkan rezeki kita, disolehkan putra dan putri kita, diselamatkan kehidupan kita di dunia dan di akhirat, dimudahkan urusan kita, yang sedang sakit mudah-mudahan disembuhkan, diangkat penyakitnya, yang sedang ujian mudah-mudahan diluluskan ujiannya, yang sedang ada keinginan mudah-mudahan diwujudkan keinginannya, dan mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari COVID-19. Bil barakati Ummul Quran Al-Fatihah.
Terima kasih, mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ini kita kehadiran bintang tamu pengusaha kapan.id, Kang Fajar Nudiansah. Nanti akan bersama-sama kita dialog bagaimana Kang Fajar ini bisa berhasil menjadi seorang pengusaha. Dan di akhir acara akan berhadiah nih satu perangkat dengan tasnya nih dari Kang Fajar. Senilai 1,9 juta ini, silakan pemenang siapa nanti akan ada kuis ya di akhir acara. Baik, ini kita baca Quran surat Al-Mursalat 48 sampai 50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum urka'u la yarka'un. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Fabi ayyi haditsim ba'dahu yu'minun. Shadaqallahul adzim. Baik, ayat yang ke-48. Wa idza qila lahumul ka'u la yarka'un. Dan apabila dikatakan kepada mereka rukulah, mereka tidak mau ruku. Arti wailu yauma idzil lil mukadzibin. Celakalah pada hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran. Fabi ayyi haditsim ba'dahu yu'minun. Maka kepada ajaran manakah selain Al-Quran mereka akan beriman? Baik, selanjutnya mari kita menghubungkan dengan tamu MMO malam ini adalah salah satu dari yang terdampak pandemi COVID-19. Usaha tur dan travel haji umroh miliknya otomatis sepi akibat COVID. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Kang? Alhamdulillah Pak Bupati. Alhamdulillah. Sawang Suna Pak Bupati. Alhamdulillah. Kang Fajar, atur nuhun ya atas partisipasinya, kehadirannya di Maghrib Haji Online. Dan perlu saya sampaikan pada pemirsa, Kang Fajar ini awalnya pelaku bisnis di tour and travel. Karena COVID tentunya terdampak usahanya, sepi akibat COVID. Kemudian buka bisnis kuliner juga terdampak. Dan di pertengahan tahun lalu, ia mencoba usaha baru, usaha perlengkapan kain kafan premium. Ini luar biasa, kreatif benar, inovatif benar. Kang Fajar mencari celah usaha di tengah-tengah pandemik, muncul lompatan berpikir agar kreatif dan inovatif. Dan kita akan berbincang dengan Kang Fajar Nudiansah, co-founder dari kafan.id, dan kita akan ngobrol santai seputar menyiasati bisnis di tengah pandemi ini yang telah berhasil dilakukan oleh Kang Fajar ini. Di mana kita harus bergerak cepat, harus inovatif, harus kolaboratif, lincah, ajel, cerdik, mencari peluang, dan harus berani berubah serta cepat mengambil keputusan. Kang Fajar, silakan untuk menyapa pemirsa dan memperkenalkan diri kepada pemirsa Maghrib Haji On. Silakan Kang Fajar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi wargi Sumedang, sampurasun. Alhamdulillah tiasa tepang di acara MMO nepangkeun abdi Fajar di kafan.id, paket kain kapan premium pertama di Indonesia. Ini ada premium ya. Ada premium, ada yang bukan premium juga.
Ini apa namanya yang membedakannya apa nih Kang Fajar nih? Ya, Bismillah, izin menjawab Pak Bupati. Alhamdulillah, kami bergerak di saat pandemi yang awalnya dari travel, karena travel omsetnya turun, malahan sampai nol. Kemudian beralih juga ke kuliner. Kuliner sedang rame-ramenya terkena dampak PPKM. Akhirnya kami memutar lagi sehingga tercetuslah kain kafan ini di saat memang pada saat itu pandemi ataupun COVID sedang rame-ramenya, banyak kebutuhan terkait kain kafan, sehingga kami memunculkan ide harus ada kain kafan premium. Kenapa disebut premium? Yang pertama bahwa dalam satu koper ini paketnya lengkap, Pak Bupati, bukan hanya kain kafan saja, tapi dari si seseorang dikatakan meninggal, kita sudah mempersiapkan bendera kuningnya di koper tersebut. Belum lagi nanti ada kain bidara, kemudian kapur barus, kemudian hal-hal yang berhubungan dengan A sampai Z-nya si jenazah sampai dikuburkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dilihat dari kemasan tadi, itu simple dan elegan. Sehingga kalau orang melihat, kalau nggak ngebaca namanya kafan.id, pasti nggak berpikir itu kain kafan, Pak Bupati. Seperti Iya, itu. iya. Yang ketiga, bahwa kain kafan ini bergaransi lumayan panjang, 10 tahun, sehingga ini premium. Itu. Dan yang terakhir, karena kami awalnya dari travel, maka bagi yang membeli kain kafan ini, kita ada voucher umroh senilai 1 juta. Seperti itu, Pak Bupati. Oke. Titip aja ya Pak Fajar ya. Karena di dalam Betul. koper ini tentunya ada kain kapan, kapas, tika, dan lain-lain. Jadi ini bisa melibatkan UMKM ya. Untuk kopernya, tikarnya. Jadi ada multi flyer effect yang bisa dikerjasamakan dengan UMKM di Sumedang. Ya Kang Fajar ya. Ya, Bisa ya dikerjasamakan kan? betul, Pak Bupati. Insya Allah bisa banget, Pak Bupati. Sekedar informasi saja, untuk saat ini memang supplier kami seperti KN Tikar itu masih mengekspor dari Tasikmalaya. Mengimpor, oh maaf, mengimpor dari Tasikmalaya. Kemudian kain kafannya sendiri kami masih mengimpor dari Majalaya. Kemudian dari kapasnya sendiri dari Safan, Banjaran. Dan ini tidak menutup kemungkinan bagi sahabat-sahabat yang selaku pelaku UMKM nih yang di Sumedang, ayo ikut bersama kami untuk berkontribusi dalam bisnis ini. Oke. Itu ada peluang nih dari Kang Ya, Kang Fajar nih. Bisa menghubungi langsung ya ke alamat kainkafan.id atau apa? Kalau ada yang ya, mau menawarkan Kang Fajar. betul. Kalau ada sahabat-sahabat UMKM yang ingin bergabung dengan kami, bermitra dengan kami, boleh nanti langsung cek atau DM ya ke IG kami yaitu @kafan.id. Luar biasa ya Pak Fajar. Kalau saya di Sumedang ini nama tokonya toko Innalillahi. Masya Allah. Ada perlengkapan kafan dan sejenisnya. Tapi Kang Fajar membuat brandnya namanya ya kafan.id gitu. Kayak apa? Bukan kain kafan lah, kafannya kafan apa gitu ya. Ini Betul, apa betul. namanya membranding, membuat nama pun sudah kreatif ya. Kang Fajar, sebelum kita berlanjut, disilakan untuk bacakan Al-Quran terlebih dahulu, surat Wah, boleh. Al-Mursalat ayat sebenarnya yang tadi disampaikan ayat 8 sampai 50. Silakan Kang Fajar. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Fabi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun. Shadaqallahul azim. Nah, mantap bacaannya. Kang Fajar dulu belajar baca Quran di mana dan sejak usia berapa tahun dulu? Alhamdulillah didikan dari nenek dan orang tua. Insya Allah di usia 3-4 tahun sudah alhamdulillah bisa lancar. Dan itu pun seperti ini Pak Bupati, di tiap maghrib sampai isya itu wajib kalau anak-anak dulu itu untuk tadarus. Dan alhamdulillah ini dengan adanya program MMO mengingatkan kembali bagi yang sudah tua-tua dan mengajak kembali bagi yang muda. Betul, ini membudayakan kebiasaan lama kita supaya anak-anak ngaji ada di rumah
ada maghrib mengaji, maghrib sampai isya ini semuanya ngaji. Masya Pandemik Allah. tidak menurunkan kita untuk maghrib mengaji online. Mudah-mudahan dengan kita maghrib mengaji ini jadi keberkahan. Anak-anak kita pun mudah-mudahan soleh-soleha dan ikut maghrib mengaji. Amin ya Allah. Amin Kang ya Allah. Fajar, ada Ya. rencana mengembangkan bisnis apa lagi nih? Selain kain kafan sekarang udah buka cabang atau masih berapa cabang? Ya, alhamdulillah untuk kain kapan sendiri kita ada dua metode untuk penjualannya ya. Ada yang online, kemudian ada yang offline juga. Untuk yang online kami jualannya ada di 3 media, ada di IG, di website, sama di marketplace juga, termasuk endorse beberapa ustadz yang terkenal kayak Ustadz Dery, Ustadz Epi, Handi Boni. Untuk offline sendiri kami alhamdulillah sudah ada 3 toko Pak Bupati. Yang pertama di MTC Bandung, yang kedua di Tanjung Sari, satu lagi di Palembang, Pak Bupati. Tanjung Sari mana Tanjung Sari? Tanjung Sari dekat rumah Pak Wakil Bupati di Pagaden, Marga Jaya. Pagaden ya. Betul, betul. Kalau Nah, insya Allah, jual kain Betul. kafan nggak pakai model ya, enggak ya? insya Allah kalau untuk kainnya sendiri ini dingin, Pak Bupati boleh dicoba Oh, gitu. karena premium. Jangan dulu. Masya Allah. Bercanda Pak Bupati, insya Allah. Luar biasa ini. Kalau orangnya jualan kain kafan bukan orang sembarangan ini. Masya Allah. Orang Ya, betul. sembarangan. Jadi memfasilitasi orang dan banyak sekali yang mencari-cari kan kain kafan Betul, ini. betul. Apalagi pelengkapannya sudah sepaketnya paket lengkap ini ya. Paket Betul, betul. lengkap luar biasa. Kang Fajar bisa menceritakan dari mulai bisnis kain kafan ini sampai sekarang gimana tahapan-tahapan perkembangannya, apa kendalanya, apa yang menjadikan bisa sukses seperti ini, kiat-kiatnya seperti apa? Silakan Kang Fajar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bagi sahabat-sahabat sendiri, sekilas terkait dengan kain kafan ini, awalnya kami dari umroh, kemudian terkena COVID, kurang lebih berpikir dari Maret 2020 itu sampai bulan Juni, bagaimana biar karyawan tetap bisa berkarya tanpa harus dirumahkan, biar usaha ini tetap jalan. Maka dari umroh kami banting ataupun membuka peluang lagi, yaitu kuliner. Kuliner ini ada 2 produk, yaitu bebek cenghar sama nasi goreng mafia. Setelah itu sudah sedang anteng-antengnya terkena dampak PPKM. Apalagi salah satu outlet kami itu di Jalan Raya Buah Batu. Apalagi Buah Batu itu salah satu jalan yang memang kena dampak PPKM banget. Sehingga dari sana kami pun mulai berpikir, apalagi ya usaha untuk bisa tetap menghidupkan si karyawan. Akhirnya kami membuka kain kafan ini dari bulan Juli 2020, Pak Bupati. Jadi baru beberapa bulan. Alhamdulillah dari kain kafan ini kami bisa membuka peluang usaha juga bagi sahabat-sahabat yang awalnya terkena PHK ataupun dirumahkan, bisa bergabung dengan kami. Kemudian kawan kami yang awalnya di umroh belum dapat orderan umroh, bisa kami alihkan dulu ke kain kafan ini. Jadi bagi sahabat-sahabat nih, bagi adik-adikku seperjuangan, di masa pandemi ini cerdiklah mencari peluang, teruslah bergerak, yakin bisa pasti bisa. Seperti itu, Bu Bupati. Luar biasa. Tapi sekarang usaha kain kafan stabil ya, terus Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah kami saat ini sedang mengembangkan usahanya dengan mengendorse beberapa ustadz juga. Alhamdulillah lumayan dari segi penjualan, walaupun belum sesuai ekspektasi, tapi alhamdulillah kalau kata Sundanya ngeri ya, Pak Bupati. Saya ingin tahu kalau doanya pedagang kain kafan apa sih doanya? Doanya itu biar banyak yang ingat meninggal tanpa harus meninggal di esok harinya, Pak Bupati. Karena betul, karena bagi kita muslim yang baik itu atau muslim yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan kematiannya, baik mempersiapkan kematian dari segi ilmunya, ataupun dari segi amalnya, ataupun dari segi pakaian terakhir yang akan kita kenakan. Boleh jadi hari ini kita pakai pakaian yang branded,
insya Allah besok lusa akan sama semuanya, kainnya kain putih. Seperti itu Pak Bupati. Luar biasa. Intinya mengingat Allah terus bahwa kita akan Betul. meninggal dunia. Mumpung masih Betul. hidup dipersiapkan segalanya dan optimis kita orang Betul. beriman mudah-mudahan masuk surga dengan Amin. Amin. menjalankan keimanan takwaan kita. Dan ini sudah ada solusinya untuk kain kafan yang premium, ada di jadi memfasilitasi bagian dari kewajiban muslim kan fardhu kifayah juga mengurus mayit itu ya. Jadi memfasilitasi dagang sambil ibadah yang luar biasa. Kang Fajar tinggal di mana sekarang rumahnya? Di Tanjung Sari, Pak Bupati, Pagaden. Di itu ya, di Pagaden ya, tinggal di Pagaden. Ya, di Pagaden, Luar betul. biasa di orang Pagaden, pengusaha sukses kafan.id, punya 3 toko di Tanjung Sari, di Bandung dan Palembang. Ini kesempatan bagi UMKM yang bisa berkolaborasi, silakan nanti bagian tikarannya jangan sampai dari luar Sumedang ya, cari tukang tikar di Sumedang di mana, tapi berkualitas juga. Apalagi di Sukasari banyak tuh yang kerajinan bambu. Betul, betul. Kemudian yang lainnya bisa disuplai dari orang Sumedang sehingga orang Sumedang mendapatkan kemanfaatannya dan perguliran ekonominya akan ada di Sumedang. Kang Fajar, Amin. masih ada nggak sih cita-cita yang belum terwujudkan yang ingin diwujudkan oleh Kang Fajar sendiri? Ya. Bismillah. Pak Bupati, mohon doanya juga dan support dari seluruh warga Sumedang. Insya Allah pada 2022 kami akan melebarkan salah satu usaha kami juga, yaitu launching konsultan pendidikan, Pak Bupati. Tepatnya Bosporus Edu Internasional, di mana ini akan menjadi wadah bagi adik-adik yang mau kuliah di luar negeri, baik S1 ataupun S2, tepatnya Turki, Yordan, Mesir, dan India. Insya Allah kami fasilitasi. Dan ini juga membuka peluang bagi sekolah-sekolah yang ada di Sumedang untuk berkolaborasi dengan kami, mempersiapkan adik didiknya untuk kuliah di luar negeri, Pak Bupati. Seperti itu. Saya ingin nih, agak flashback pertanyaannya. Sebenarnya cita-cita Kang Fajar apa dulu waktu kecil? Cita-cita sama dengan yang lain, Pak Bupati. Menjadi dokter. Kayak Susan itu, Mas. Jadi dokter ya. Tapi Betul. ini luar biasa, jiwa entrepreneurship-nya, pantang menyerah, tahan banting, mencari cara baru, mencari peluang, menangkap peluang, gesit, cepat, adaptasi dan perubahan luar biasa. Yang mudah-mudahan Amin, bisa amin. menginspirasi. Saya yakin ini menginspirasi, memotivasi yang lainnya untuk bisa seperti Kang Fajar, tidak Amin. pantang menyerah, ada gangguan, ada hambatan, ada pandemi COVID, bukan berarti langsung menyerah, langsung menyalahkan keadaan, tapi mencari peluang yang ada. Allah membuka banyak sekali pintu-pintu rezeki ya, banyak sekali untuk kita. Kang Fajar, ada yang disampaikan ke peserta? Silakan. Ya, paling share aja Pak Bupati. Jadi Ya. tadi saya sudah bahas sebetulnya bagi sahabat-sahabat ataupun adik-adik seperjuangan, masa pandemi ini bukanlah masa buat kita tiarap, tapi harus mencari peluang. Kemudian kita harus terus bergerak. Terus kita pun harus yakin bisa nih. Walaupun jualan kain kafan, aduh, jualan yang tidak biasa, tapi alhamdulillah ketika kita yakin bisa, insya Allah pasti bisa, Pak Bupati. Seperti itu. Jadi nih, konkretnya nih, saran dari Kang Fajar untuk anak-anak milenial yang ingin memulai usaha baru, apa saran utamanya? Oke. Yang pertama, saran utamanya, yang masih punya orang tua, minta doanya dulu, Pak Bupati, Ya, biar dapat mantap. keriduan dari orang tua. Setelah itu bikin perencanaan, rencanakan apa yang kamu cita-citakan dan kerjakan apa yang kamu rencanakan. Jadi usaha itu bukan hanya sekedar kertas saja, harus ada pergerakan yang nyata, Pak Bupati. Boleh hari ini pintu kita tertutup, tapi boleh jadi ketika banyak pintu yang kita ketuk, ternyata pintunya bukan terkunci, tapi tinggal dibuka saja, seperti itu. Dan peluang usaha di masa pandemi ini masih banyak. Jangan pernah menyerah dengan keadaan.
bikinkan cita-citamu, wujudkan cita-citamu, kemudian tuliskan apa yang menjadi cita-citamu dan kerjakan, jangan menunggu besok, tapi kalau bisa mulai dari malam ini. Katakanlah saya mau jualan bubur, minimal kita langsung ngontek nih si pedagang beras, Bu, besok ada beras nggak? Jadi besok pagi itu sudah mulai action, bukan lagi cita-cita Pak Bupati, seperti itu. Luar biasa ya. Jadi rencanakan, tulis, kerjakan. Jadi ada gagasan, ingin apa, dinarasikan dan dieksekusi. Gagasan, narasi, perencanaannya dieksekusi. Kapan waktunya, ada timeline-nya atau timetable-nya. Luar biasa nih Kang Fajar ini. Tadi jangan lupa berdoa orang tua. Yang jelas ada keinginan kuat aja ya, komitmen, keinginan kuat untuk merubah, untuk lebih baik lagi, untuk memulai usaha. Banyak jalan, banyak cara sekarang, mudah untuk melakukan koordinasi, komunikasi, dan mencari bantu orang lain. Kang Fajar pun malam ini memberikan peluang. Silakan yang punya tikar, di mana banyak bambunya di Sumedang, banyak daerah Tanjung Perta, daerah Sukasari, silakan supply tikar ke Kang Fajar, tinggal lihat di IG-nya kafan.id. Kemudian yang lainnya. Luar biasa Kang Fajar. Makasih ya, mudah-mudahan jadi amal soleh Kang Fajar, memberikan informasi yang berharga bagi masyarakat. Dan terakhir saya ngasih Kang Fajar, silakan ngasih pertanyaan ke peserta. Oh, dari saya. Oke. Kepada peserta nih ada hadiah dari Kang Fajar. Tas satu paket. Ini luar biasa. Yang mau jawab nanti tuliskan siap untuk siap jawab. Nanti saya akan pilih dan kemudian menjawab pertanyaannya. Pertanyaan saya adalah, apa pelajaran yang bisa diambil dari perjalanan Kang Fajar ini sehingga bisa sukses dalam menjalankan bisnisnya? Silakan, apa pelajaran yang bisa diambil dari dialog dengan Kang Fajar ini? Silakan yang akan jawab. Siap jawab, nulis di kolom komentarnya. Pelajaran yang bisa diambil dari perjalanan Kang Fajar dalam mengembangkan bisnisnya, atau kata-kata apa saja, kiat apa saja yang harus dijalankan. Silakan yang siap menjawab. Masya Allah, satu semuanya hadir. Saya kira ada hadiah nih, satu paket dari Kang Fajar. Ayah, luar biasa. Mantap, amin. Ya, belum ada nih yang siap menjawab. Pelajaran yang bisa diambil dari Kang Fajar ini. Silakan peserta. Yang mau jawab ini dapat hadiah. Atau mungkin pertanyaannya saya rubah pertanyaannya. Saya coba ganti pertanyaannya yang menyimak tadi. Siap jawab ya. Kang Fajar tinggalnya di mana? Nah. Tinggal di mana rumah Kang Fajar? Ayo, mudah-mudahan tadi menyimak. Siap jawab, Pak. Pak, Oh, banyak yang mana jawab. Ada Bu Endang, ada Bu Endang. Sudah. Mana yang kelihatan di sini? Bu Endang Yulianti. Oh, Bu Endang ya. Coba di Bu Endang. Iya. Endang Yulianti. Ini Bu Endang nih. Bukan, tersiul.
Ya, 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 ya. Yulianti nggak pakai. Nah itu. Ya ini banyak yang cung siap jawab. Nah ini nyambung nih, tapi coba ini lagi menyambungkan, tapi kalau tidak nyambung terus tak, kita akan coba yang lainnya. Kayak nyambung ya. Coba itu nah itu. Nah, itu. Coba sekarang nggak bisa ini. Oh itu ya, belum itu ya. Pencarian. Pencarian coba. Erni. Iya itu. Nah, sekarang bisa langsung bisa sekarang. Nggak bisa ya. Kok nggak bisa ya? Oh, kadang live ya betul, sorry. Di pencarian ya. Tak ya, tak saya. Nah ini. Asep jangan. Mungkin ini. Ayat Asep. Ayah. Asep. Lagi. Nah, iya. Ini betul-betul faktor rezeki, Pak Bupati. Iya betul Rizky ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Asep ya. Alhamdulillah nyambung. Pak Asep Ayat, silakan jawabannya apa? Silakan untuk dijawab Pak Asep. Aduh, sinyalnya nih. Sinyal nih Pak Asep. Berarti mana? Punten nih. Ini dia Pak. Oke, set lagi aja. Aduh. Nah, ini. Benar Rizky ini. Udah nyambung, ternyata sinyalnya nggak akan ketukar memang. Ini Rizky siapa ini malam ini? Siapa? Nggak usah gini tadi itu. Ini. Lagi menyambungkan ini. Nah, alhamdulillah. Titin. Assalamualaikum. Sinyalnya juga. Waalaikumsalam. Apa jawabannya, Bu Titin? Nuhun. Apa jawabannya? Di Pagaden. Nah? Bunginan di Pagaden Tanjung Sari. Iya, 100. Betul. Makasih Bu Titin telah telah menjawab dengan baik dan mendapatkan hadiah dari Kang Fajar ya. Kang Fajar Tunun ya. Sukses lancar usahanya, berkah untuk semuanya. Ramang sedayana nu di Sumedang. Nuhun. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelas. Tutupnya gimana? Close-nya gimana? Di ek, yang eknya, yang kalinya. Yang kalinya di kanan. Baik, terima kasih semuanya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wallahul muwaffiq.